Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada Ramadan tahun ini, bulan suci dan penuh rahmat, bulan yang kita akan diuji kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Sahabat fillah, perintah untuk berpuasa disampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk dan agar mereka bertakwa. Ibadah puasa akan langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang-orang yang beriman seharusnya sami'na wa ata'na terhadap perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya, menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya hanya karena cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara apabila ketiganya ada dalam diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu pertama, ketika ia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun, dan yang kedua, ketika ia mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga adalah ketika dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sesudah Allah menyelamatkannya daripada kekafiran itu, seperti halnya ia membenci ketika ia dimasukkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat fillah, mencintai karena Allah adalah ketika kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu hanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta karena kita berada di jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu cinta kepada orang tua, cinta kepada saudara, cinta kepada pasangan, dan sebagainya. Lantas, apakah ada kiat-kiat supaya kita dapat mencoba dan tetap istiqomah dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, ada beberapa cara yang bisa kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah harusnya kita mencari pemandu yang tepat. Dalam hal ini, kita harus mencari guru untuk belajar, al-ustadz dan al-ustazah yang memiliki ilmu yang berdasarkan dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika kita belajar dan memiliki pemandu, kita akan mudah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah belajar mengenal Allah. Ketika kita mencintai seseorang, maka kita akan lebih mendekatkan diri supaya kita dapat mengenalnya lebih baik. Sama halnya dengan Allah, kita harus belajar mengenal Allah itu sendiri. Dapat kita lakukan dengan mendatangi majelis-majelis ilmu atau mendengarkan tausiah-tausiah dari sumber-sumber lain. Dan tidak lupa pula kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Watsilah bin Aqsa radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ana 'inda zanni 'abdi bi falyazunna bi ma syaa. Shadaqallahul azim. Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka hendaknyalah ia berprasangka kepadaku sebagaimana yang ia inginkan. Maka ketika kita mencoba untuk mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Lalu cara ketiga adalah temuilah dan bersahabatlah dengan teman yang soleh maupun solehat. Hendaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak sirkel ibadah seperti sholat berjamaah, ikuti majelis ilmu, bertadarus bersama, dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Agar kita dikelilingi oleh orang-orang yang soleh. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang soleh, hati kita dan pikiran kita akan selalu senantiasa untuk mengingat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat fillah, perlu untuk diketahui bahwasanya teman soleh juga akan memberikan syafaat
di akhir-akhir nanti, di akhir kelak. Sahabat fillah, untuk perlu diketahui bahwasanya teman soleh akan memberikan syafaat di hari akhir ketika ia mencintai kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, cara yang keempat adalah melaksanakan nasihat-nasihat yang sudah dipelajari. Apalah artinya ilmu tanpa diamalkan, dan apalah arti amal tanpa adanya iman. Jadi, sahabat fillah, ketika kita sudah mempunyai pemandu yang tepat, sudah mempunyai teman yang seiman, sudah mempelajari dan mengenal Allah, maka tentunya kita harus mengamalkannya. Kita harus mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Hendaknya lah nasihat-nasihat dan ilmu itu dilaksanakan agar kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksimal. Cara kelima adalah jangan memberatkan diri atau jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Rasulullah SAW melarang kita untuk berlebih-lebihan dalam beribadah. Pernah dalam satu masa di zaman Rasulullah, ada 3 orang pemuda yang mendatangi rumah Rasulullah SAW. Mereka pun bertanya amalan apa yang dilakukan Rasulullah, dan mereka berinisiatif untuk melakukan hal-hal tersebut dengan cara yang ekstrim. Pemuda pertama melakukan sholat tahajud tanpa tidur setiap malam. Pemuda yang kedua memilih untuk berpuasa setiap hari. Dan yang ketiga, pemuda itu memilih untuk beribadah tanpa ingin menikah. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Sebab apa? Ketika kita sudah merasa lelah, maka istirahatlah. Jika kita sudah istirahat, maka kita dapat beribadah dengan secara maksimal. Lalu sahabat fillah, sebagai manusia, tentu saja iman kita kadang naik dan kadang turun. Sehendaknya ketika kita merasa iman kita sedang down, cara keenam ini harus kita lakukan. Yaitu beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dengan secepat mungkin kita beristighfar dan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sehingga ketika kita mempunyai banyak dosa, marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh ketika kita berserah diri dan melakukan sesuatu hanya karena kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang merasa berat untuk kita jalani. Hati pun merasa tenang dan ringan. Semoga kita semua akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya memohon ampun. Semoga Allah menerima ibadah dan mengampuni kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.